Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafi'ina Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin thumma ila arwahi masyayikhina li abaina wa ummahatina wa liman lahu haqqun alaina khususan jami'u hadzal kalam wa sahibu hadzal kalam al-imam al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad bi anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحبيب العارف بالله العالم العلامة Abdullah bin Alawi al-Haddad rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulum masyayikhina wa bi'ulum sa'iri salihin fid daraini amin ila an qala wa qala radiyallahu anhu la tas'al an a'mali ahli zaman wa zamanu zamanu musayaratin wa mudaratin wa taghafulin فمن فعل ذلك معهم تمت له أموره فإذا كان الإنسان منهم لا يحتمل التقصي من والده فما بالك من غيره لكن ينبغي أن يبذل الإنسان وسعه في الطاعة وإن قل كالضفدعة أتت في فمها بماء لإطفاء نار نمرود عن إبراهيم عليه السلام وقالت هذا جهدي فشكر الله لها ذلك إذا رأيت الإنسان ما همه إلا الدنيا فانفض يديك منه. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah. Menyambung daripada kajian kitab Min Majalis Al-Haddad, kumpulan nasihat-nasihat daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah wa radhiyallahu ta'ala an, yang mana beliau pada malam hari ini akan sedikit menyinggung tentang zaman yang beliau singgung atau yang beliau kritiki itu adalah zamannya beliau. Al-Habib Abdullah Al-Haddad ini hidup mungkin 3 atau 4 abad yang lalu. 3 atau 4 abad yang lalu. Tapi di zaman tersebut sudah banyak atau sudah ada kemungkaran, sudah banyak orang-orang yang tidak mengamalkan syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini memang fakta daripada hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu, Pak, sebelum beliau meninggal, semua udah disebutkan sama Nabi. Semua udah diajarkan sama Nabi Muhammad. Semua sudah dikasih solusinya dari Nabi. Apa yang akan terjadi dan apa solusinya. Apa yang akan terjadi dan apa jalan keluarnya. Jadi Nabi bukan hanya menyebutkan apa yang akan terjadi di akhir zaman, dari fitnah, kebobrokan akhlak, maksiat merajalela, tapi Nabi juga sudah menyebutkan, memberitahu kita solusinya.
jalan keluar. Apa yang kita rasakan, apa yang kita lalui, apa yang kita lihat dengan mata kepala kita pada saat ini, dari misalkan maksiat tambah merajalela, orang tambah nggak punya rasa malu, pembunuhan terjadi di mana-mana, sesama saudara seagama saling bunuh, saling mementingkan kepentingan di masing-masing. Ini semua ada di hadis Nabi Muhammad SAW. Sahabat Abu Hudzaifah, Hudzaifah ibnu Yaman, sahabat yang bernama Hudzaifah ibnu Yaman. Beliau mengatakan, kata Hudzaifah, pernah satu hari Nabi itu menasehati kami ceramah dari subuh sampai zuhur. Dari subuh sampai zuhur. Dari zuhur sampai asar. Pernah itu terjadi. Diriwayatkan oleh sahabat Hudzaifah dan sahabat Irbad. Dua orang ini yang menceritakan. Tidaklah yang akan terjadi sampai akhir zaman kecuali sudah diceritakan sama Nabi kepada kami. Bayangkan dari subuh sampai zuhur. Ya, cuman karena yang ceramahnya Nabi, sahabat nggak bosan-bosan. Sahabat itu nggak bosan dengar ceramah Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi pun dalam ceramahnya, dalam penyampaiannya ada mukjizat di situ. Mukjizat yang sangat luar biasa. Penyampaian Nabi enak didengar, gampang dicerna. Nabi itu bisa memperhatikan daripada jamaah yang hadir. Ada yang hadir misalkan dari kabilah ini, bahasanya agak sedikit berbeda, Nabi pakai bahasa itu. Istilah kita sekarang misalkan dari bahasa Palembang, yang hadir jamaah Palembang pakai bahasa Palembang. Palembangnya misalkan daerah dusun, bahasanya beda lagi, pakai bahasa itu. Ini mukjizat Nabi Muhammad SAW. Beliau menguasai semua bahasa Arab, menguasai semua bahasa kabilah. Karena bahasa Arab itu tidak sama semua. Kadang ada dari kabilah ke kabilah, dari bangsa suku ke suku lain beda. Ada satu suku dari kabilah Yaman, alif lam mim itu diganti dengan mim. Nggak ada alif lam mimnya, nggak ada lamnya, langsung pakai mim. Nabi bisa bahasa itu. Nah, jadi banyak mukjizat di dalam penyampaian Nabi besar Muhammad SAW. Dan sahabat ketika mendengar nasihat Nabi tidak ada bosan, semangat mereka, antusias. Mereka hafalkan semua apa yang disampaikan oleh Nabi. Di hari itu Nabi dari subuh sampai zuhur. Jarang-jarang Nabi itu ceramah sepanjang itu. Nabi itu bukan orang yang dikit-dikit nasihati wong, bukan. Salah kalau kita ngira Nabi itu tiap duduk ketemu orang dinasihati sama Nabi. Tidak seperti itu. Kalau Nabi melihat kemungkaran di depan mata Nabi, langsung ditegur. Tidak pakai ditunda-tunda. Sesuatu yang mungkar, sesuatu yang tidak berakhlak misalkan, langsung ditegur sama Nabi. Tapi kalau tidak ada kemungkaran yang dilihat oleh Nabi, Nabi nggak cari-cari dan nggak setiap duduk nasihat. Makanya sahabat itu tertarik luar biasa kepada Nabi. Bahkan Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau meriwayatkan, Nabi itu kalau duduk dengan pedagang, ngobrolnya masalah dagang. Masalah dagang. Sama orang pasar misalkan, lagi ngumpul, Nabi duduk. Tidak tiba-tiba langsung Nabi buka tafsir Quran, tidak. Yang lagi ngumpul misalkan pedagang, Nabi nimbrung ke situ. Maka Nabi juga ikut apa yang sedang mereka obrolkan. Selagi tidak ada kemungkaran tentunya. Nabi duduk misalkan dengan petani. Karena di Madinah itu orang asli Madinah lebih
banyak ke kebun. Nabi duduk bahas tentang kebun. Itu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Hebatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau duduk dengan siapa, maka itulah topik pembahasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi enggak tiap hari nasihat. Abdullah bin Mas'ud mengatakan Nabi itu yang rutin setiap hari Kamis sore, kata beliau. Setiap hari Kamis Nabi menasehati kami, rutin. Nasihat, bukan belajar. Kalau sahabat belajar ya setiap saat datang ke Nabi nanya, datang ke Nabi minta jelaskan ayat suci Al-Qur'an, datang ke Nabi tanya hukum halal atau haram, batal atau tidak, itu kapanpun. Ini nasihat khusus secara umum begitu, ya setiap hari. Bukan begitu Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, cuman pada hari itu sahabat tidak mengira tiba-tiba Nabi nasihat dari subuh sampai zuhur. Setelah azan zuhur, sholat zuhur, setelah sholat Nabi diri lagi sampai asar. Asar sampai maghrib baru selesai. Apa yang diceritakan oleh Nabi? Kata sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, semua yang akan terjadi sampai hari kiamat itu diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi udah tahu semua. Bakal muncul kelompok ini, misalkan bakal ada yang ngaku Nabi, bakal terpecah belah umatku dengan kelompok-kelompok sesatnya. Salah satu contohnya yang sekarang terbukti jihad di Palestina, kata Nabi tidak akan selesai-selesai. Ya, di Palestina itu enggak selesai-selesai. Selesai 10, 20, 30 tahun perang lagi. Aman 10, 20, 30 perang lagi. Itu sabda Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi jihad di Palestina sampai hari kiamat. Udah, itu kata Nabi. Terbukti. Semua disebutkan sama Nabi. Nah, cuman sahabat tadi asalnya hafal, banyak yang dilupakan sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak menginginkan, misalkan mungkin lebih baik mereka lupa, banyak yang lupa. Banyak yang lupa. Padahal tadi masih ingat Nabi ngomong, setelah berapa hari dilupakan sama Allah. Hanya beberapa sahabat yang ingat apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, salah satunya adalah sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Jadi kembali kepada perkataan nasihat Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Zaman ini makin akhir, makin buruk. Yang buruk itu bukan zamannya, tapi orang yang hidup di zaman itu. Zaman ya dari dulu sampai sekarang begitulah. Zaman sekarang ini. Nah, kita ngatai zaman, padahal kita yang buruk. Kita ngatai zaman, padahal kita yang galak masih ya. Bukan zamannya yang jelek atau yang bobrok, tapi orang yang hidup di zaman tersebut. Sudah disabdakan oleh Nabi besar Muhammad SAW, makin akhir zaman, makin bobrok akhlak umat ini. Sampai nanti kata Nabi, muncullah Dajjal. Jadi zaman ini terus ke bawah. Sampai apa? Sampai keluar Dajjal. Keluar Dajjal, kata Nabi Muhammad, ketika Dajjal keluar, akan turun Nabi Isa. Tidaklah membunuh Dajjal kecuali Nabi Isa alaihissalam. Dajjal mati, Yahudi mati kalau, kan Dajjal itu pasukannya Yahudi. Baru setelah itu kata Nabi, makmur kembali. Zaman ini makmur kembali seperti zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi dari zaman Nabi turun bobrok, turun terus, turun. Misalkan begini, dulu anak umur 5 tahun, umur 7 tahun, 8 tahun hafal Quran itu biasa. Anak umur 7 tahun hafal Quran biasa. Di zaman kita sekarang jadi luar biasa. Nah, ini menunjukkan kita udah merendah. Sekelas Imam Syafi'i 7 tahun udah hafal Quran. Dan biasa. Begitu. Kenapa biasa? Karena banyak rivalnya atau teman-temannya yang juga hafal Quran seumuran beliau. Sufyan bin Uyainah umur 5 tahun udah hafal Quran, biasa. Tapi zaman kita sekarang misalkan
Ada yang hafal Quran umur 5 tahun. Wow, hebat itu, luar biasa, viral langsung. Bukan artinya tidak bagus, bangga kita sebagai orang tua, bagus. Cuma nunjukkan menurun. Level kita ini makin akhir, makin turun, makin turun. Sekarang misalkan umur 5 tahun sudah bisa baca Al-Quran. Wah, itu luar biasa. Kalau dulu hafal Al-Quran. Kalau sekarang bisa baca Al-Quran. Lancar misalkan. Ya, rata-rata umur berapa anak-anak udah lancar baca Al-Quran? Ini menunjukkan kerendahan turun terus level umat Nabi besar Muhammad SAW. Dan itu udah diprediksi sama Nabi. Sampai kapan Dajjal keluar? Selesai Dajjal dibunuh sama Nabi Isa, kembali masa Islam jaya lagi. Seperti di zaman sahabat. Seperti di zaman Nabi Muhammad SAW, 40 tahun Nabi Isa hidup bersama umat Nabi Muhammad. Beliau itu nanti turun di akhir zaman bukan atas seorang nabi, bukan. Beliau nabi, tapi tugasnya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau nabi, rasul, tapi nanti di akhir zaman Nabi Isa turun, itu statusnya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatnya sama kayak kita, puasanya sama kayak kita, udah kayak umat Nabi. Nabi Isa kayak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 40 tahun Nabi Isa hidup. 40 tahun. Ini semua dalam hadis Nabi ceritakan. Yang banyak nyinggung masalah ini kalau di kitab hadis Sunan Abi Dawud. Sunan Abi Dawud itu beliau menjadikan satu bab khusus tentang Dajjal, Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihi salam. 40 tahun. Dunia ini akan makmur seperti semula kala. Setelah 40 tahun, Nabi Isa meninggal, kembali. Turun lagi, turun lagi, turun lagi, merendah lagi, bobrok lagi, sampailah nanti hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Jadi sudah diprediksi semua sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad pada malam hari ini, kata beliau, bahwasanya zaman ini makin buruk, zaman ini makin tidak benar, bahkan kata beliau, kita nggak bisa hidup kecuali kita ngikuti apa yang dilakukan oleh orang zaman sekarang. Tidak bisa ngurus urusan KTP, SIM misalkan, itu kalau mau cepet dia nyogok dulu, main orang dalam, itu kan nyogok. Kalau zaman beliau udah mau, cuman kita mau udah mau misalkan biar cepat Ustaz. Kalau udah tuh antrinya lama, main cepat harus bayar, padahal itu gratis misal. Ini menunjukkan hidup di zaman yang begitu rusak kita ini, dan kita tidak bisa hidup kecuali mengikuti gaya mereka. Itu masalahnya. Makanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para ulama, para aulia, masyayikh, sufiyah menganjurkan untuk kita tidak banyak keluar dari rumah, tidak banyak nongkrong. Keluar dari rumah itu kalau bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, tidak usah keluar dari rumah. Karena keluar dari rumah, ketemu dengan kawan, teman, ngajak rusak, ngajak meninggalkan sholat. Pertama nolak, kedua nolak, ketiga terpelak. Pertama nolak, kuat imannya. Kedua nolak, ketiga udah tergiur. Oke, Nabi nganjurkan untuk tidak banyak keluar rumah. Dan Nabi Muhammad SAW bahkan beliau menganjurkan yang punya kebun, kata Nabi, yang punya binatang ternak, urusi binatang ternak dan kebun dulu. Ini termasuk yang kita lupakan. Nabi ngomong, kata Nabi, nanti akhir zaman itu bobrok sekali. Yang selamat, kata Nabi, orang yang mengunci pintu rumahnya. Yang selamat, kata Nabi, orang yang lari ke hutan ngurusin binatang ternaknya. Itu kata Nabi. Disebutkan sama Nabi, pergi ke hutan ngurusi binatang ternaknya. Itu yang selamat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekali lagi, bukan artinya ketika mereka para ulama menampakkan kepada kita betapa buruknya akhir zaman, bukan artinya kita harus takut, kita jadi ciut,
Malah kebalikan Pak. Kata ulama, kalau dulu nak jadi wali itu susah sekali. Zaman dulu, zaman Nabi Abdullah Al-Haddad, nak jadi wali, sarung. Ngapa? Saingannya banyak. Pengen jadi wali itu susah, pengen dekat sama Allah susah. Saingannya banyak, kandidatnya banyak, yang nyalon banyak. Amal ibadahnya juga hebat-hebat. Ada yang seharian baca Al-Quran, ada yang semalaman sholat qiyamul lail, ada yang ribuan tasbihnya dalam satu hari, sholawatnya. Itu zaman dulu. Pakai dulu jadi wali susah, jadi orang spesial itu susah. Karena banyak calonnya. Beda dengan zaman sekarang. Kita ini pengen jadi wali, pengen dekat dengan Allah, gampang dia. Perhatikan, yang rutin sholat 5 waktu, tidak banyak niat sudah. Apalagi yang bangun malam. Ya kan? Yang rutin sholat 5 waktu. Tak ninggalkan sholat 5 waktu, apalagi tambah berjamaah di masjid. Waduh, istiqomah itu udah hebat di zaman sekarang. Kalau dulu biasa, sholat 5 waktu di masjid istiqomah biasa dulu. Zaman sekarang luar biasa. Makanya kata ulama, cepat nak jadi wali di zaman sekarang ini. Cuman jangan cepat-cepat ngaku wali. Akhirnya wali kalau wali itu tidak ngaku. Namanya wali, dia tidak ngaku dia wali. Wali itu tidak boleh nampakkan ke orang dia wali, kecuali kalau memang ada perintah. Yang namanya wali itu pasti nutupi dulu, nutupi dia jadi wali. Bahkan kalau ketahuan dia lari, dia kabur, tidak galak ketahuan. Aturannya cek itu memang. Nah, jadi nak jadi wali zaman sekarang gampang. Rutin baca Al-Quran misalkan 1 juz sehari, tapi istiqomah, cepat. Langsung Bapak rasakan beda hari Bapak. Ketentraman yang ketentraman jiwa yang kita rasakan beda. Padahal cuma baca Quran 1 juz sehari. Oh dulu bukan 1 juz sehari, 1 kali hatam sehari. Banyak. Zaman tabi'in banyak. Sa'id bin Jubair, wah banyak. Ibrahim An-Nakhai, Ibrahim, pokoknya banyak dulu ulama zaman tabi'in, zaman tabi'in yang sehari itu 1 kali hatam, 2 kali hatam. Sehari ini Pak, sehari. Kita zaman sekarang istiqomah 1 juz sehari. Bapak rasakan luar biasa perubahan yang kita alami. Cepat naik itu sekarang cepat. Kenapa? Kosong. Kandidatnya kosong yang mau jadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sedikit yang nyalonkan pengen jadi kekasih Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini nilai plus kita hidup di akhir zaman. Jadi jangan kita ciut atau kita sedih, takut, kayak seremnya hidup di akhir zaman ini. Memang makin akhir zaman makin bobrok kata Nabi. Tapi ada nilai plus, ada kabar gembira dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Waduh. Kata Nabi dalam salah satu hadis beliau, "Man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid." Kata Nabi, yang berpegang teguh dengan sunnahku, diamalkan sunnah Nabi Muhammad, dia tahu ini sunnah, dia amalkan, istiqomah rutin, inda fasadi ummati, dia ngamalkan sunnah tadi ketika umatku lagi banyak yang lalai, lagi banyak yang rusak akhlaknya, banyak yang tidak peduli dengan sunnah Nabi, maka kata Nabi, falahu ajru mi'ati syahid, dia akan mendapatkan pahala 100 orang syahid. 100 Pak. Sikok be pahala wong syahid, kita udah luar biasa di surga sana. Ini bukan satu kata Nabi. Orang syahid itu dosanya diampuni sama Allah. Makanya orang yang meninggal gugur di medan pertempuran tidak boleh disolatkan. Kalau tempurnya tadi untuk menegakkan kalimatullah, tidak boleh disolatkan, tidak boleh dimandikan. Bekas darah-darahnya itu nanti saksi di hadapan Allah.
Dan kata Nabi darahnya itu akan wanginya seperti minyak wangi misik. Cuman dikafankan dan dikuburkan. Tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolatkan. Cuman dikafankan dan dikuburkan. Itu apa? Eh, pahala satu orang syahid. Ini bayangkan dapat 100 pahala daripada orang yang meninggal syahid gugur di medan pertempuran untuk menegakkan kalimatullah, agamanya Allah. Apa yang kita lakukan? Mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kabar gembiranya dari Nabi. Jadi Nabi bukan hanya nakut-nakuti kita aja, bukan. Nabi ngasih tahu nanti musibah, fitnah, malapetaka, maksiat makin merajalela. Tapi jangan takut. Yang berpegang teguh dengan sunnah beliau mendapatkan pahala 100 orang syahid. Luar biasa. Sunnah Nabi. Salat di masjid berjamaah, sunnah Nabi Muhammad. I'tikaf di masjid, sunnah Nabi Muhammad. Kita pakai siwak, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat qabliyah ba'diyah, sunnah Nabi Muhammad. Semua sunnah Nabi kita usahakan untuk diamalkan rutin, kontinu, istiqamah mengamalkannya, maka akan mendapatkan pahala 100 orang syahid. Cuman itu pahala, masih banyak pahala-pahala yang lain yang dijanjikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umat yang hidup di akhir zaman. Bahkan Nabi itu pernah satu hari tiba-tiba Nabi ngomong, "Wah syauqah, betapa rindunya aku. Betapa rindunya aku." Sahabat nanya, "Rindu ke siapa ya Rasulullah?" Rindu ke siapa? Rindu ke siapa? Rindu ke ikhwani, kata Nabi, ke saudara-saudaraku. Kata sahabat, "Bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah?" "Bukan," kata Nabi. "Kalian ashabi, kalian sahabat-sahabatku." Jadi siapa yang dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, umat yang hidup di akhir zaman dan mereka menginginkan untuk melihatku walaupun harus dibayar dengan dunia dan seisinya. Umat yang hidup di akhir zaman rindu kepada Nabi, cinta kepada Nabi, pengen ketemu dengan Nabi Muhammad, siap dia korbankan dunia dan seisinya. Sebelum kita merindukan Nabi, Nabi sudah rindu dengan kita. Nabi rindu. Nabi rindu dengan umat akhir zaman. Nah, jadi makin akhir zaman memang makin bobrok akhlak umat Islam, tapi yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad, dengan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dapat jaminan yang luar biasa dari Nabi. Jadi kata Al Habib Abdullah Al Haddad, jangan kita tanyakan lagi sudah kelakuan orang zaman sekarang. Zaman sekarang ini zaman kenifakan, zaman penipuan, zaman orang banyak lalai, nipu. Wah, kalau masalah tipu menipu ini di akhir zaman ini macam-macam. Telepon ini tiap hari berdiri. Penipu kan apa? Ngaku dari bank inilah, ngaku dari bank itulah, ngaku asuransi lah. Nipu. Dah takut-takut orang nipu sekarang. Ada kesempatan, laju. Transaksi pokoknya bahaya sekarang. Tiap hari di Palembang ini kasus motor hilang itu tiap hari. Tiap hari kasus motor, kadang 2, kadang 3, itu yang diekspos di sosial media, yang enggak disebarkan penipuan. Orang tidak takut. Makan haram, jangankan 1 juta, 2 juta, 1 sendok kita makan bukan hak kita, itu bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Nyerobot tanah orang. Orang sekarang tidak takut, selagi tanah ini kata diakuinya. Kata Nabi, 1 jengkal kalian nyerobot tanah orang, maka akan diazab sama Allah, ditenggelamkan, dibenyukkan, bahasa Palembang. Dibenyukkan di kuburannya nanti sampai ke tanah ke-7, kata Nabi. Ditarik lagi. Ini siksaan kuburnya, belum di akhirat ini. Ditarik lagi, dibenyukkan lagi sama malaikat, ditarik lagi terus sampai nanti dibangkitkan oleh Allah. Itu nyerobot sejengkal tanah
cak mano semeter, cak mano sekapling. Ya, tidak takut. Makan hak orang lain, tahu baca nggak diterima sama Allah, harus minta maaf ke wong yang dizalim. Itu zaman sekarang. Penipuan itu lumrah, biasa orang nipu dengan PD-nya, dengan tidak ada malunya. Itu sudah dirasakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad 3 atau 4 abad yang lalu. Bagaimana kalau beliau hidup di zaman kita sekarang? Nauzubillah min dalik. Oleh karena itu, kata beliau, akan tetapi kata beliau, walaupun zaman kita makin bobrok, makin buruk, jangan sampai kita meninggalkan amal ibadah. Tetap kita harus rajin ibadah, karena ada pepatah yang mengatakan mala yudraku kulluhu la yudraku julluhu. Yang nggak bisa kita lakukan semua, maka sebagian kita lakukan, insya Allah tidak apa-apa. Nggak bisa semua kita lakukan. Nggak bisa kita niru zaman sahabat. Sudah, mau gimana lagi? Cuman paling tidak, jangan kita tinggalkan semua yang bisa kita lakukan. Jadi tetap beramal. Innamal a'malu binniyat. Sekali lagi beliau kembalikan kita ke hadis Nabi, karena sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Niat kita baik, walaupun amalnya sedikit, insya Allah sama Allah nanti dimasukkan ke kelompok sahabat tabi'in. Jadi jangan kita pikir Allah butuh amal kita. Tidak, yang Allah pengen itu kita di dalam hati pengen jadi orang yang baik. Pengen jadi orang yang bertakwa, pengen istiqomah sholat di masjid, tapi bukan cuma pengen baik, ya, sambil diusahakan. Kalau cuma kepengen tapi tidak ganti usaha, ya itu bohong namanya. Dia usaha semaksimal mungkin untuk mengamalkan sunnah Nabi, pasti diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya, beliau menyebutkan kembali kisah yang beliau ceritakan di awal kitab. Kalau ada yang masih ingat cerita kodok katak. Ketika Nabi Ibrahim ingin dibakar oleh Raja Namrud, apinya besar, digali tanah, dimasukkan kayu, dibakar lama. Jadi Nabi Ibrahim itu dilemparkan, bukan dibawa sama orang, bukan, dilemparkan pakai manjanik, pakai ketapel begitu. Saking besar apinya. Kata beliau, datang satu kata, kodok. Di jero bajunya ada banyu, jero mulutnya ada banyu. Dia dekati api itu, dia semprot api itu. Pergi lagi dia ke sungai. Ngambil air lagi, disemprotkan lagi. Niatnya apa? Ingin memadamkan api itu. Padahal tidak mungkin padam. Mustahil api Raja Namrud bisa padam dengan semprotan satu katak. Kan mustahil. Tapi yang Allah nilai adalah niatnya. Gara-gara dia punya niat yang baik, pengen nolong Nabi Ibrahim, maka kita dilarang untuk membunuh katak. Tidak boleh kita sembarangan bunuh katak, kecuali yang berbahaya, misalkan yang beracun, baru. Tidak boleh. Kenapa? Karena termasuk binatang yang tidak boleh dibunuh dalam syariat Islam. Kenapa bisa begitu? Karena niatnya tadi, pengen madamkan api Nabi Ibrahim. Niatnya tulus, diterima sama Allah. Amalnya tidak seberapa. Tidak mungkin madamkan, tapi niat. Makanya kata Nabi, yang penting itu niat. Sedangkan kebalikannya, ada cicak. Cicak niup api Nabi Ibrahim biar makin besar. Tiupan cicak tidak mungkin membesarkan api, kan begitu. Satu cicak nak besar ke api itulah besar. Cuman dia pengen tambah besar. Biar Ibrahim lebih cepat dibakar oleh api. Allah lihat niatnya, bukan lihat amalnya. Walaupun apinya tidak makin besar, tapi karena niatnya jahat, maka kita dalam syariat Islam disunnahkan membunuh cicak. Pahalanya besar. Bunuh cicak itu dalam hadis, bahkan Nabi ngomong, yang bisa bunuh cicak sekali pukul, pahalanya lebih besar. Ada cicak nih, kita bunuh sekali pukul, itu pahalanya besar. Dalam hadis Nabi sebutkan. Yang katak tidak boleh dibunuh, kalau niat baik ingin memadamkan api. Yang cicak sunnah dibunuh, karena niat jeleknya ingin
membesarkan api Nabi Ibrahim. Nah, jadi beliau tutup nasihat malam ini dengan cerita itu lagi. Jadi kata beliau, walaupun zaman kita ini zaman yang bobrok, zaman yang rusak, kemungkaran di mana-mana, kemaksiatan biasa. Biasa sekarang perempuan muslimah tidak pakai jilbab, biasa. Padahal itu maksiat loh. Biasa sekarang perempuan sentuhan dengan laki-laki yang bukan mahram, biasa. Padahal maksiat, biasa. Nah, jadi kemungkaran masuk. Tapi kata beliau tetap kita harus beramal, tuluskan niat, ikhlaskan niat ketika beramal. Insya Allah kita akan digolongkan oleh Allah daripada kelompok-kelompok pertama, yaitu daripada sahabat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan niat kita bisa dikelompokkan oleh Allah, digabungkan dengan mereka, orang-orang yang hebat. Bukan dengan amal, bukan dengan amal, tapi dengan niat yang tulus ketika beribadah murni untuk Allah, untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengawalkan apa yang kita dengarkan daripada nasihat Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dan kita bisa menjadi daripada kelompok yang memperbagus niatnya ketika beramal, khususnya di akhir zaman ini, sehingga insya Allah amal sedikit yang kita punya menjadi besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akribna bit taqwa wa jabilna bil تفرقا مقسوما ولا تجد فينا ولا معنا ولا إلينا شقيا ولا محروما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.